Saya di sini akan menjelaskan tentang kewenangan pusat dan daerah dalam pelaksanaan konstruksi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disusun oleh saya sendiri, Syarif Fernando, NPM 1952002. Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam 2021. Latar belakang. Salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19 adalah dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut terlihat dari anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur tahun 2021 mencapai 4,414 triliun yang difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, penyediaan layanan dasar serta peningkatan konektivitas. Oleh sebab itu, harus mempersiapkan jasa konstruksi, baik SDM, teknologi, material, peralatan, dan lain sebagainya, agar siap melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur. Meski demikian, jasa konstruksi masih akan menghadapi beberapa tantangan, salah satunya dengan adanya Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa perubahan atau penyesuaian pada sektor jasa konstruksi tentunya memerlukan pemahaman lebih lanjut agar tidak terjadi kerancuan di masyarakat. Karena itu, pada kesempatan ini adalah salah satu momen terbaik agar poin pada Undang-Undang Cipta Kerja dapat dipahami. Pada kesempatan ini, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Putut Mahyudi menyampaikan mengenai kebijakan penyelenggaraan jasa konstruksi pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Terdapat 33 pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang antara lain mencakup pengaturan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kota, kabupaten, perizinan berusaha, kualifikasi usaha, usaha penyediaan bangunan, dan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi. Sedangkan 10 pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 diamatkan untuk diatur dalam peraturan pemerintah, yaitu yang terkait kualifikasi usaha, perizinan berusaha, sertifikasi, dan registrasi badan usaha, penyelenggaraan jasa konstruksi standar K4, perizinan LPPK, registrasi pengalaman profesional penyelenggaraan sebagai kewenangan pemerintah pusat yang mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi, serta pembentukan lembaga. Selain itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah perubahan istilah dari izin usaha menjadi perizinan berusaha sehingga dimungkinkan cakupannya lebih luas. Kemudian terdapat juga penghapusan substansi usaha penyediaan bangunan karena masuk ranah investasi bukan jasa konstruksi, serta sinkronisasi pengaturan tenaga kerja konstruksi asing dengan pengaturan di bidang ketenagakerjaan. Rumusan masalah. Bagaimana kewenangan pusat dan daerah dalam pelaksanaan konstruksi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? Metode penelitian.
Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu mengenai kewenangan pusat dan daerah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai kewenangan pusat dan daerah dalam pelaksanaan konstruksi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hasil penelitian dan pembahasan. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan telah menyusun rancangan peraturan pemerintah Undang-Undang Cipta Kerja bidang jasa konstruksi. Salah satu RPP Undang-Undang Cipta Kerja adalah mengenai kemudahan pengajuan izin berusaha bidang konstruksi. Sekretaris Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dewi Komistriana menjelaskan, total pasal dalam RPP Undang-Undang Cipta Kerja bidang jasa konstruksi akan mencapai sebanyak 358 pasal. Outline RPP yang telah disusun akan berisikan 358 pasal, di mana substansi di antaranya tentang akreditasi asosiasi, 12 pasal, penyelenggaraan usaha jasa konstruksi dengan 189 pasal, pembinaan jasa konstruksi 1 pasal, sanksi 7 pasal, dan lainnya. DPR telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Pengesahan tersebut ditandai dengan ketukan palu oleh Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin. Setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh peserta rapat, sebagai informasi RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020. Terdiri dari 15 bab dan 174 pasal untuk sektor bangunan gedung dari naskah yang dikutip Kompas.com dari Badan Legislasi DPR. Terdapat 2 ketentuan baru dalam pasal 24 nomor 34 Undang-Undang Cipta Kerja, yakni pasal 36A dan 36B. Ketentuan tersebut merupakan sisipan di antara pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Pasal 36A ayat 1 menyebutkan pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan bangunan gedung. Persetujuan diperoleh setelah mendapatkan pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai kewenangannya seperti tercantum dalam pasal 36A ayat 2. Kewenangan tersebut harus berdasarkan norma, standar prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Persetujuan juga harus dimohonkan kepada pemerintah pusat maupun Pemda sesuai kewenangannya yang ditetapkan dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui sistem elektronik sebagaimana tertuang dalam pasal 36A ayat 3. Sementara itu pasal 36B ayat 1 memuat pelaksanaan bangunan gedung dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi. Baca juga di Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Pemerintah hapus 18 pasal persyaratan bangunan gedung penyedia jasa pelaksanaan konstruksi harus memenuhi syarat dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pasal 36B ayat 2 mengatur soal penyedia jasa pengawasan
atau manajemen konstruksi melakukan kegiatan pengawasan dan bertanggung jawab untuk melaporkan setiap tahapan pekerjaan. Tahapan ini berupa pekerja struktur bawah, pekerjaan basement, pekerjaan struktur atas serta pengujian sementara pemerintah pusat dan Pemda melakukan inspeksi pada setiap tahapan sebagaimana dalam ayat 2 untuk pengawasan yang dapat menyatakan lanjut atau tidaknya pekerjaan konstruksi ke tahap berikutnya. Pasal-pasal yang disahkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengatur banyak hal, termasuk kewenangan pelaksanaan konstruksi pusat dan daerah. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan setelah melalui 64 kali rapat, terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Dalam undang-undang ini terdapat dua ketentuan baru terkait sektor bangunan gedung dalam pasal 24 nomor 34, iaitu pasal 36A dan 36B. Ketentuan tersebut menjadi sisipan dalam pasal 37 dan 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Berikut kewenangan baru yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, pasal 36A ayat 1. Pasal 36A ayat 1 menyebutkan bahwa pelaksanaan konstruksi bisa dilakukan ketika telah mendapatkan persetujuan bangunan dan gedung. Persetujuan tersebut bisa diperoleh setelah mendapatkan pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangan sebagaimana tercantum dalam pasal 36A ayat 2. Pasal 36A ayat 2 mencantumkan bahawa kewenangan tersebut harus berdasarkan norma, standar, kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Persetujuan yang diajukan harus dimohonkan ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangan yang ditetapkan dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui sistem elektronik. Hal-hal terkait sistem elektronik tersebut tertuang dalam pasal 36A ayat 3. Kesimpulan, dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat dua ketentuan baru dalam pasal 24 nomor 34 Undang-Undang Cipta Kerja, yakni pasal 36A dan 36B. Ketentuan tersebut merupakan sisipan di antara pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Pasal 36A ayat 1 menyebutkan pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan bangunan gedung. Persetujuan diperoleh setelah mendapatkan pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau yang disebut dengan Pemda. Sesuai kewenangan seperti tercantum dalam pasal 36A ayat 2, kewenangan tersebut harus berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Persetujuan juga harus dimohonkan kepada pemerintah pusat maupun Pemda sesuai kewenangan yang ditetapkan dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui sistem elektronik sebagaimana tertuang dalam pasal 36A ayat 3. Sementara itu pasal 36B ayat 1 memuat pelaksanaan bangunan gedung dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi. Baca juga Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah hapus 18 pasal persyaratan bangunan gedung. Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi harus memenuhi syarat dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih.